Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman kelas 3 hari ini? Semoga kalian sehat dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah ya, teman-teman, kita dapat bertemu lagi di pekan ini. Pak Rizky berharap kalian tetap bersemangat walaupun belajar secara daring atau online. Untuk pekan ini kita akan membahas temanya yaitu tentang manusia dan subtemanya tentang negeriku. Ya, kita akan membahas pengertian negara Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia yaitu merupakan negara hukum, negara yang di dalamnya terdapat berbagai peraturan-peraturan yang terdapat pada perundang-undangan dan mempunyai sanksi apabila dilanggar. Negara kesatuan merupakan bentuk negara yang kekuasaan tertingginya berada di pemerintahan pusat. Ya, kalian pasti pernah dengar kan NKRI? Ya, kepanjangan dari NKRI adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian ibu kota. Ibu kota adalah kota pusat pemerintahan suatu daerah atau negara. Kota itu biasanya karena beberapa sebab, antara lain mempunyai daerah yang lebih luas dari daerah yang lain, atau lebih mudah dicapai dari tempat lain. Di Indonesia dikenal istilah ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten, dan lain-lainnya. Kota yang pernah menjadi ibu kota adalah Yogyakarta, Bukit Tinggi, dan Banda Aceh. Nah, untuk saat ini, ibu kota di negara Indonesia adalah Jakarta. Ya, untuk pekan ini kita akan membahas materi pembelajaran matematikanya yaitu tentang pengurangan bilangan ratusan. Ya, yang harus diperhatikan dalam operasi hitung pengurangan adalah bilangan yang pertama harus lebih besar daripada bilangan yang kedua agar hasilnya tidak negatif. Contohnya A dikurang B, maka A harus lebih besar daripada B. Ya, A bilangan pertama, B bilangan kedua. Ya, supaya lebih paham. Ya, di sini ada angka 397 dikurang 251. Maka hasilnya 146. Ya, bilangan pertama harus lebih besar daripada bilangan kedua. Ya, 397 harus lebih besar daripada 251. Ya, kita akan masuk ke contoh. Di sini ada angka 487 dikurang 231. Ya, kita akan uraikan yang angka 487. Empatnya adalah ratusan, maka kita akan tulis 400, kemudian 8-nya adalah puluhan, maka kita tulis 80, dan 7-nya adalah satuan, maka kita tulis 7. Kemudian 231 kita uraikan, 2-nya adalah ratusan, maka kita akan tulis 200, kemudian 3-nya adalah puluhan, kita akan tulis 30, dan satunya adalah satuan, maka kita tulis 1. Lalu kita kurangkan ya, 7 dikurang 1, ya teman-teman masih ingat, kita akan memulai pengurangan dari sebelah kanan. Ya, kita akan mulai dari bilangan satuan. Ya, di sini 7 dikurang 1 hasilnya 6. 80 dikurang 30 hasilnya 50. Kemudian 400 dikurang 200 hasilnya 200. Maka 487 dikurang 231 hasilnya 256. Ya, soal supaya lebih paham lagi. Nah, di sini ada angka 592 dikurang
245. Ya, kita akan uraikan dulu ya angka 592. 5-nya adalah ratusan, 500. Kemudian 9-nya adalah puluhan, maka kita akan tulis 90. Kemudian 2-nya adalah satuan, maka kita akan tulis 2. Kemudian 245 kita akan uraikan, 2-nya adalah ratusan, maka kita akan tulis 200. Dan 4-nya adalah puluhan, maka kita akan tulis 40. Dan 5-nya adalah satuan, maka kita akan tulis 5. Ya, di sini kalau kita kurangkan, ya 2 dikurang 5. Ya, karena angka yang di bawah lebih besar daripada yang di atas, maka kita akan pinjam ke bilangan puluhan. Nah, jadi 12 dan 90-nya menjadi 80. Ya, sistemnya adalah minjam. Nah, karena bilangan satuannya lebih kecil, maka kita akan pinjam ke bilangan puluhannya. Maka bilangan puluhannya akan terkurang 1. Ya, contohnya seperti ini ya. Karena ada 2-nya minjam 1 ke puluhannya 90, maka 90 terkurang menjadi 80. Lalu kita kurangkan. 12 dikurang 5 hasilnya 7. Kemudian 80 dikurang 4 hasilnya 40. Kemudian 500 dikurang 200 hasilnya 300. Maka hasil dari pengurangan 592 dikurang 245, maka hasilnya 347. Ya, kan masuk ke contohnya supaya lebih mantap. Sini ada angka 638, kemudian dikurang 352. Maka kita akan uraikan dulu yang 638. Yang namanya adalah ratusan, maka kita akan tulis 600. Kemudian 3-nya adalah puluhan, maka kita akan tulis 30. Kemudian 8-nya adalah satuan, maka kita akan tulis 8. Kemudian kita akan uraikan yang 352. 3-nya adalah ratusan, kita akan tulis 300. Kemudian 5-nya adalah puluhan, maka kita akan tulis 50. Dan 2-nya adalah satuan, maka kita akan tulis 2. Ya, kita akan memulai pengurangan dari sebelah kanan. Dari bilangan satuan, 8 dikurang 2 hasilnya 6. Kemudian 30 dikurang 50. Ya, karena bilangan yang di atas lebih kecil dari yang di bawah, maka kita akan minjam ke bilangan selanjutnya, yaitu bilangan ratusan. 30 pinjam ke 600 menjadi 130. Ya, karena minjam ke bilangan ratusan. Dan 600-nya berkurang menjadi 500 karena sudah dipinjam di bilangan puluhan 30. 30 minjam ke puluhan, minjam ke ratusan menjadi berapa tadi? 30 minjam ke 600 menjadi 130. Ya, berarti menambah satu angka. Nah, lalu kita akan kurangkan 130 dikurang 50 hasilnya 80, dan 500 dikurang 300 hasilnya 200. Maka hasil dari pengurangan 638 dikurang 352, maka hasilnya 287. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah selesai membahas materi pembelajaran matematikanya. Semoga kalian dapat memahami dan mengerti materi pembelajaran matematikanya. Ya, semoga kalian dapat dimudahkan ketika mengerjakan tugasnya nanti. Ya, sampai berjumpa lagi di pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.